Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Akbar. Perkenalkan, nama saya Fanaziratul Ramadan. Perkenalkan, nama saya M. Noval. Perkenalkan, saya Reza. Kita dari kelompok 5 ingin membahas tentang kerajaan Pajang. Kita akan sekilas membahas cerita singkat mengenai berdirinya Kesultanan Pajang. Nah, kalau membahas tentang kerajaan Pajang, gak lepas dari tokoh atau sosok yang bernama Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Didirikan pada tahun 1568 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Nah, titik awal berdirinya Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir yang berasal dari Pangging, yakni di lereng-lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu Sultan Traigono yang diberi kekuasaan di Pajang. Kesultanan Pajang mempunyai beberapa daerah kekuasaan seperti Pajang, Madiun, Mataram, Pati, Prawata, Kalinyamat, dan Jipang. Asal mula dari Pajang itu sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Pajang pada awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Pada saat itu, Kerajaan Demak mengalami keruntuhan yang disebabkan karena pembalasan dendam yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat yang bekerja sama dengan Bupati Pajang yakni Jaka Tingkir. Mereka berdua ingin menyingkirkan Arya Penangsang sebagai pemimpin Kerajaan Demak karena Arya Penangsang telah membunuh suami dan adik suami dari Ratu Kalinyamat. Dengan tipu daya yang tepat, mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan Arya Penangsang. Jaka Tingkir kemudian naik tahta setelah menyingkirkan Arya Penangsang. Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Karena waktu itu terjadi kekosongan di Demak dan Jaka Tingkir memberikan gelar kepada dirinya sendiri sebagai Sultan Hadiwijaya. Oke, kita lanjut dengan membahas perkembangan Kesultanan Pajang. Kerajaan Pajang di puncak masa keemasan pada masa kepemimpinan Hadiwijaya, di mana beliau dapat membuat para raja penting di Jawa Timur sampai ke Medium. Setelah itu, secara berturut-turut ia bisa menaklukkan daerah lain. Antara lain, tahun 1554 ia berhasil menaklukkan Blora dan tahun 1557 berhasil menaklukkan Kediri. Selain keperluasan daerahnya, Pajang mempunyai lumbung padi yang besar karena irigasinya berjalan lancar. Dalam aspek sosial budaya dan ekonomi, tahun 1581 ia berhasil mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting di Jawa Timur. Oke, sekarang kita bahas masa akhir Kesultanan Pajang. Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Terjadi persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pengiri berhasil naik tahta tahun 1583 Masehi. Kehidupan rakyat Pajang terabaikan. Hal ini membuat Pangeran Benawan yang sudah tersingkir ke Jipang merasa prihatin. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya. Dia adalah anak angkat Jaka Tingkir, dan mereka berdua berencana untuk menyerbu Pajang. Pada tahun 1582, Sutawijaya memerangi Sultan Hadiwijaya, namun Pangeran Benawa tetap menganggapinya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Pijang berakhir dengan kekalahan dari Arya Pengiri. Kita juga akan membahas raja-raja setelah Hadiwijaya. Setelah meninggalnya Hadiwijaya, Pajang digantikan oleh Arya Pengiri. Setelah Arya Pengiri, lalu digantikan oleh Pangeran Benawa. Pangeran Benawa ini kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa berakhir tahun 1587. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga Pajang diberikan kepada Sutawijaya sebagai daerah bawahan Mataram. Sepeninggalan Pangeran Benawa, Pajang diperintah oleh Gagak Bening. Gagak Bening ini adalah seorang pangeran di Mataram. Dalam pemerintahannya, Gagak Bening banyak melakukan perombakan dan puasan istana. Setelah Gagak Bening wafat pada tahun 1591, dia digantikan oleh Pangeran Benawa kedua.
cucu Sultan Adiwijaya ketika pemerintah Pajang Pangeran Benawa II. Pada masa pemerintahannya, Pajang tidak banyak mengalami kesulitan. Pada tahun 1617 sampai 1618, Pajang mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melepaskan diri dari Mataram. Maka Pajang kemudian menyerang Mataram. Penyerangan tersebut justru menjadi sebab kehancuran Pajang. Nah, kita juga akan bahas peninggalan Kesultanan Pajang. Di daerah Laweyan Solo berdiri sebuah masjid yang dikenal oleh masyarakat sekitar, yaitu Masjid Laweyan Solo atau Masjidnya Jaka Tingkir, yang dibangun pada tahun 1546 di Kerajaan Pajang. Masjid ini berada di Dusun Belikan RT 04 RW 04 Kelurahan Pajang, Kecamatan Pajang, Surakarta. Di sampingnya terdapat makam-makam kerabat kesultanan, yaitu makam Ki Ageng Henis yang merupakan penasehat spiritual Kerajaan Pajang. Masjid dibangun dengan unsur tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam, dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang induk, serambi kanan, dan serambi kiri. Peninggalan lain dari Kesultanan Pajang adalah Kompleks Makam Kesultanan Pajang. Kompleks pemakaman ini adalah kompleks makam Jaka Tingkir yang dinamakan Makam Butuh, yang ditandai dengan bangunan masjid. Masjid Butuh ini dulunya adalah langgar atau musola yang didirikan oleh Ki Ageng Butuh, cikal bakal keberadaan Dusun Butuh.